Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Shalawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, cepat saja ya, karena ada keterbatasan waktu. Memang kalau kita menggunakan apa itu namanya Zoom, maka kita langsung saja ke materi yang harusnya kita sampaikan, kita pelajari hari ini, yakni terkait dengan demokrasi Pancasila. Kalau kita bicara tentang demokrasi Pancasila, ya pada dasarnya demokrasi Pancasila itu terkait dengan prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan negara, ya, bentuk pemerintahan, bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan atas dasar mandat kekuasaan rakyat atau berdasarkan kedaulatan rakyat. Ya. Untuk itu terus kemudian teman-teman yang harus pahami adalah silakan dipelajari apa sih konsep demokrasi itu sebenarnya. Ya. Tuh. Untuk itu, ya, saya coba berikan satu materi di sini, teman-teman. Ya, terkait dengan konsep demokrasi sendiri tidak bisa dilepaskan dengan konsep kedaulatan rakyat aslinya. Kita coba gunakan perspektifnya simulasi Diki tentang demokrasi. Demokrasi adalah ide kedaulatan rakyat. Ya. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Artinya apa? Bahwa konsep demokrasi itu menghendaki suatu pemerintahan yang meletakkan dasar-dasar kekuasaannya, meletakkan dasar-dasar legitimasi, ya, pengakuan dan legalitas atau pembenaran atas pelaksanaan pemerintahan itu pada aspirasi masyarakat luas, pada aspirasi masyarakat luas. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah setelah landasan legitimasi dan legalitasnya adalah kedaulatan atau kekuasaan yang bersumber pada aspirasi masyarakat luas, maka tata penyelenggaraannya juga harus oleh masyarakat, artinya harus melibatkan, harus partisipatif, ya, harus memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat atau rakyat luas. Dan kemudian yang ketiga, tujuan dari tata kelola pemerintahan kalau ingin dikatakan sebagai sebuah sistem yang demokratis, bentuk pemerintahan yang demokrasi adalah meletakkan tujuan, cita-cita, ya, terus kemudian capaian kehidupan berbangsa bernegara, capaian kepemerintahan itu pada apa yang menjadi cita-cita, tujuan, keinginan, harapan rakyat di negara itu. Otomatis dalam hal ini konteksnya adalah secara mayoritas, ya, bahasanya mayoritas. Nanti silakan teman-teman pelajari bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ala Hans Kelsen dan prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang lain. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Jimmy Siddiqui. Kemudian ini ya, prinsip demokrasi ala Jimmy Siddiqui itu, ya teman-teman, pada prinsipnya berpangku pada tiga kondisi, dasar. Yang pertama, ya pada empat hal. Yang pertama adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Okay. Jadi yang disebut dengan demokrasi itu kalau dalam suatu sistem pemerintahan itu, tata kelola pemerintahan itu memberi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, ya, gitu. Jadi kalau ada yang disebut dengan kesetaraan, persamaan dan sebagainya dalam kehidupan bersama, itu berarti sudah ada ciri-ciri demokrasi. Yang kedua cirinya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas dan perbedaan. Jadi suatu negara demokratis itu harus mengakui, harus menghormati perbedaan. Kalau ada suatu perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, bahkan sampai pada konteks perbedaan
keyakinan ya yang itu bersifat individual maupun bersifat kelompok, ya maka harus di apa namanya dihormati sepanjang tidak mengganggu eksistensi eksistensi bersama, ya, eksistensi negara itu sendiri. Ya, dalam konteks ini terus kemudian contohnya terkait dengan keyakinan beragama, ya, keyakinan beragama. Kasus yang baru terjadi di penghukuman gereja itu harus kita lihat sebagai tindakan yang bertentangan, berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam konteks demokrasi itu yang harus ditonjolkan itu adalah prinsip anti kekerasan. Ya, prinsip anti kekerasan. Tidak boleh ada penggunaan kekerasan, apalagi tidak boleh ada pembicaraan, apalagi yang sifatnya mendorong penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan suatu perkara. Itu apalagi terus kemudian sampai pada konteks melakukan teror, ya, seperti yang terjadi di kasus yang baru-baru ini, ya, di gereja di Jawa, saya nggak seberapa mengikuti untuk itu lokasinya, ya. Itu sangat bertentangan dengan asasi manusia, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks demokrasi, perbedaan keyakinan itu harus dihormati. Ya. Jangankan perbedaan agama, teman-teman. Jangan perbedaan keyakinan, perbedaan pemikiran yang lebih mikro, lebih lebih dangkal lagi, ya. Hanya sekedar perbedaan pemikiran itu juga harus dihormati. Apalagi yang sifatnya mendasar seperti perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan pemikiran saja itu, atau pandangan politik saja, ya, perbedaan politik itu harus dihormati. Nggak boleh seseorang diolok, dibully hanya karena pilihan politiknya. Ya. Jadi kasus cebong dan kampret itu mencerminkan tidak dewasanya Indonesia, masyarakat Indonesia berdemokrasi. Kasus cebong dan kampret, di mana terus kemudian ada fanatisme golongan sampai pada hujat, sampai pada yang grup kampret bully yang cebong membuli grup kampret, sekarang dari kadu grup kampretnya, ya. Itu bagian dari proses berdemokrasi yang tidak benar, demokrasi yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri sebenarnya. Ininya mengatakan bahwa kami melakukan demokrasi, kami harus dihormati hak kami, tapi hak menghormati keinginan untuk dihormati hak-haknya itu harus dalam batas pelaksanaan hak-hak yang tidak mencederai hak orang lain, yang tidak mencederai harkat dan martabat atau terus kemudian kebebasan orang lain, keyakinan orang lain. Gitu. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dalam hal ini terus kemudian dikatakan sebagai suatu negara yang demokratis ketika ada konstitusi dan hukum yang itu diakui, memiliki legitimasi dan dihormati, bukan hanya diakui, ya, sebagai sebuah hukum, dia hanya diakui sebagai sebuah aturan, tapi dihormati sebagai kerangka hidup bersama. Dan dalam konteks ini terus kemudian setiap orang harus diletakkan dalam posisi yang setara di hadapan hukum. Hukum harus berada di atas segala kelompok, harus di atas segala golongan. Itu yang disebut dengan prinsip demokrasi. Ya. Jadi prinsip demokrasi tidak bisa dipisahkan dari prinsip negara hukum. Kenapa? Karena dalam konteks negara hukum equality before law, kan gitu, ya. Bahwasanya setiap orang setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini maka demokrasi mensyaratkan pula, ya, suatu tatanan yang demokratis itu baru bisa tercapai. Tatanan yang demokrasi itu hanya bisa dicapai dengan penghormatan terhadap aturan yang mengikat, yang itu kemudian menjadi rujukan bersama dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, adanya mekanisme, ya, yang penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama. Bahwa tadi saya sampaikan konflik sosial itu pasti terjadi. Ya. Manusia itu lahir dengan perbedaannya. Manusia lahir itu dengan keunikannya. Maka amat sangat naif, bodoh culun kalau terus kemudian kita ingin menyamakan semuanya, ingin menyeragamkan semuanya.
Yang bisa kita lakukan adalah kita melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, sesuatu yang indah, sesuatu yang ya pasti terjadi, sunatullah itu. Karena itu merupakan sunatullah, maka sebagai makhluk Allah juga kita harus menghormati, menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu. Salah satu wujud dari penghargaan terhadap keragaman itu adalah kita harus mau merendahkan diri untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan perkara, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara kita, di antara anggota bangsa itu melalui suatu mekanisme yang itu disepakati bersama, melalui mekanisme yang itu disepakati oleh anggota bangsa itu, anggota negara itu. Nah, dalam hal ini terus kemudian penghormatan terhadap sistem pemerintahan, ya, sistem penyelesaian konflik bersama, mulai peradilan dan sebagainya, ya, mulai peradilan dan sistem penegakan hukum itu menjadi kunci. Ya, ketika tadi di poin yang ketiga, aturan yang mengikat dan menjadikan sumber rujukan bersama. Ya. Ketika ada aturan yang kita akui, maka pengakuan atas aturan itu harus dibarengi dengan pengakuan terhadap instrumen-instrumen untuk menegakkan aturan itu. Ya, pengakuan terhadap struktur penegakan hukumnya, penghargaan terhadap penghormatan terhadap sistem dan mekanisme penyelesaian atau penegakan hukumnya, yang itu menjadi kerangka untuk menyelesaikan perkara, menyelesaikan konflik di antara anggota negara, anggota bangsa. Nah, itulah ketika empat hal itu dipenuhi menurut Prof. Jamil Siddiqi, maka suatu tatanan negara itu dikatakan negara yang demokrasi. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan pernah terjadi demokrasi. Prinsip demokrasi pada dasarnya hanya sebatas lipstik, ya, pemanis saja, gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini ada 8 jaminan kelembagaan atas itu terkait dengan demokrasi, bahwa demokrasi itu dapat dicapai menurut Bedal itu dengan mensyaratkan 8 hal, ya. Yang ini harus dicapai dalam kelembagaan atau atas kondisi tertentu, gitu, harus dijamin. Yang pertama, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi itu harus dijamin. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, kemudian hak memilih, hak untuk memilih. Jadi demokrasi, dalam konteks demokrasi itu 3 hal ini itu bersifat mendasar, ya. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi organisasi, ya. Ini terkait dengan hak asasi manusia, hak politik, ya. Untuk kebebasan untuk berserikat, ya. Kalau dalam konteks Indonesia, dalam Undang-Undang Nasional 45 itu kebebasan berserikat pasal 28, ya. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, ini terkait dengan hak politik yang selanjutnya, ya, ini kebebasan untuk beraspirasi, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran, gitu, ya, dan pendapatnya, ya. Hak untuk memilih, hak politik, ya, terkait dengan eksistensi seseorang dalam ruang pemerintahan, ya, baik untuk memilih maupun dipilih, untuk menjabat sesuatu, kesempatan untuk menjadi pejabat pemerintah, itu, ya, untuk dipilih, ya. Kemudian hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan, ya. Artinya tidak boleh ada batasan, tidak boleh ada intimidasi, ya, atas kelompok-kelompok politik tertentu dalam rangka menjalankan hak politiknya, menjalankan atau menjalani kewajiban, hak dan tanggung jawab politiknya. Terus kemudian sumber-sumber informasi alternatif, ya, bahwa dikatakan suatu sistem itu demokrasi ketika masyarakat diberikan atau dijamin haknya untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan beragam, ya. Bukan hanya seluas tapi harus beragam, ya. Kalau luas tapi seragam dan dipaksa untuk seragam, itu namanya bukan demokrasi, ya. Contoh, terus kemudian negara mencoba untuk membedel, kalau ada negara terus kemudian mencoba untuk menyamakan beritanya, menyamakan persepsi pemberitaan,
hanya ada satu versi berita, versi ini harus sama dengan pemerintah. Kalau beritanya nggak sama versinya dengan pemerintah, maka dianggap hoax, ya, dianggap tidak benar. Kalau katanya Putri apa itu Joni Plate waktu yang viral dan menjadi cemoohan banyak orang itu, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax, itu sesuatu yang kalau kita bicara tentang konteks prinsip-prinsip atau sesuatu yang harus dijamin oleh DAL itu menjadi sesuatu yang tidak pas, bahwa hoax dan tidak hoax itu dikembalikan pada fakta, bukan pada persepsi, ya bukan pada persepsi pemerintah, tapi kembali pada data dan fakta. Sehingga untuk menentukan itu hoax atau tidak, maka biarlah terus kemudian masyarakat menentukan sendiri kualitas informasi itu hoax atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat disuguhi alternatif informasi yang luas dan beragam, ya gitu. Kemudian pemilihan umum yang bebas dan adil, ini wajib ya. Konsep bebas itu artinya setiap orang punya hak yang sama, setiap partai punya hak yang sama, dan adil artinya setiap orang diberi kesempatan yang sama, baik itu dalam konteks memilih maupun dipilih. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah bergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya. Artinya bahwa kita bicara tentang konteks perwakilan, bahwa keputusan-keputusan negara itu harus representatif atau merepresentasikan kehendak masyarakat luas. Ya, kalau kita bicara demokrasi, memang salah satu prinsip dasarnya menurut Hans Kelsen, nanti bisa dilihat di atas, itu adalah adanya yang disebut dengan mayoritas, bahwa demokrasi itu berpijak pada prinsip dasar the great happiness for the great numbers, bahwa kenikmatan, keenakan, kebahagiaan tertinggi, terluas, tertinggi itu pada saya ditujukan untuk yang paling banyak, ditujukan untuk mayoritas masyarakat. Nah, dalam hal ini terus kemudian kita harus pula merefleksikan konteks hukum, bahwa memang hukum itu tidak mungkin membahagiakan semua orang. Hukum itu pasti harus pasti akan ada ya, persepsinya pasti akan ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Sehingga terus kemudian yang harus kita cermati adalah siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Ketika lahirnya hukum itu terus kemudian menjadi atau merepresentasikan kebahagiaan dan keuntungan masyarakat banyak, maka sudah sewajarnya hukum itu ada. Tapi kalau hukum itu tidak merepresentasikan kepentingan dan kebahagiaan orang terbanyak, tapi hanya sekelompok orang tertentu, maka hukum itu tidak seharusnya ada. Nah, itu konsepnya semacam itu. Nah, untuk menilai baik dan buruk kualitas juga hukum juga sama seperti itu. Nah, ini selain di situ ada yang disebut dengan konsep otoritarian. Jadi otoritarian itu otoriter ya. Sembarang kali apa cari sewenang-wenang dan sebagainya. Nah, itu konsep sewenang-wenang itu, pemerintahan yang sewenang-wenang itu otoriter ya. Ini merupakan momok demokrasi. Terus kemudian apakah mungkin suatu negara yang memproklamirkan dirinya demokrasi tapi pada isinya itu otoriter? Mungkin ya. Ada suatu kemungkinan negara yang mencap dirinya demokrasi tapi substansi atau isi dari demokrasi itu pada dasarnya pelaksanaan dari sistem demokrasi itu terus kemudian otoriter, itu mungkin nggak mungkin. Contohnya apa? Contohnya adalah apa yang berjalan di Amerika di era Trump. Nanti silakan baca buku, nanti akan saya berikan di e-learning. Bukunya berjudul Matinya demokrasi. Nah, itu ya. Dulu matinya demokrasi. Ya, itu. Nanti silakan saya bagikan di e-learning, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca. Buku itu bercerita tentang bagaimana realitas demokrasi Indonesia, realitas demokrasi di Amerika pasca terpilihnya Trump sebagai seorang presiden. Terus kemudian buku itu lahir atau buku itu terbit tahun 2020 baru saja teman-teman, dan viral sekali di Indonesia khususnya karena ada sosok ya, satu orang yang terus kemudian ketika dia pasang status bahwa buku itu ya Matinya Demokrasi itu ya, itu
yang menarik. Nanti seperti apa isinya silakan dibaca di buku yang saya berikan, e-learning-nya di e-learning. Oke. Kemudian kita masuk ke pilihan-pilihan demokrasi. Pilihan-pilihan demokrasi itu teman-teman pada dasarnya ada masing-masing negara macam-macam, masing-masing negara macam-macam. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, ada setidaknya ada 2 sistem pemerintahan yang hari ini mungkin mayoritas digunakan oleh penduduk dunia, oleh negara-negara dunia, yakni sistem demokrasi presidensial dan sistem demokrasi parlementer. Apa bedanya sistem demokrasi presidensial dengan parlementer? Kalau sistem demokrasi presidensial itu berporos pada pola pemerintahan yang meletakkan presiden sebagai mandataris rakyat. Ya, sistem presidensial itu meletakkan kedaulatan itu bukan hanya pada parlemen, bukan hanya pada DPR, tapi juga meletakkan kedaulatan itu pada atau rakyat apa bahasanya, melimpahkan, mendelegasikan, memandatkan kedaulatannya itu kepada presiden. Ya, sebagai mandataris rakyat. Apa sih yang disebut dengan mandataris itu? Apa bedanya mandat dan delegasi? Mandataris itu artinya orang yang diberi kekuasaan oleh pemberi, oleh sumber kedaulatannya. Contohnya orang yang diberi kekuasaan, tapi kekuasaan itu sifatnya hanya hanya untuk melaksanakan saja, Jadi rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu memandatkan kedaulatannya kepada presiden. Artinya apa? Apakah kedaulatan itu berpindah dari rakyat ke presiden? Tidak. Kedaulatan itu pada dasarnya tetap pada rakyat. Presiden itu hanya melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh rakyat. Yang itu tentunya terus kemudian ada batasan-batasan tertentu. Ya, dari pelaksanaan itu termasuk konsep pertanggungjawabannya, ya, bahwa seorang mandataris rakyat itu bertanggung jawabnya itu penuh terhadap apa yang dilakukannya. Ya, penuh terhadap apa yang dilakukannya. Artinya apa? Kalau dia melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan kehendak rakyat, ya bahasanya walaupun dia gagal karena dalam melaksanakan tugasnya, dalam artian selama itu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh rakyat, kalaupun dia gagal, ya dia bahasa itu ya nggak masalah, bahasanya ya nggak masalah. Kalau yang bermasalah adalah ketika dia menyalahi perintah, menyalahi amanah dari rakyat. Ya, contohnya gini, ya, seorang mandat itu ketika dia diberi tugas oleh pemberi mandat ke selatan, maka kewajiban dia ya harus ke selatan. Urusan nanti ketika dia ke selatan melbu hutan dan nangkono akhirnya tersesat, ya nggak masalah. Dalam artian dia tidak bersalah untuk itu. Ya, dia tidak bersalah dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk itu. Yang salah adalah ketika rakyat menyuruh dia ke selatan atau memberi mandat menyuruh dia ke selatan, malah dia ke utara. Ya. Walaupun dalam tanda kutip ya, walaupun bisa jadi terus kemudian ke utara itu selamat, tapi karena mandatnya itu ke selatan, maka dia dianggap menyalahi mandat. Dan sikap yang semacam ini dianggap sikap yang bertentangan, sikap yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ya maka dianggap otoriter. Oke, terus kemudian ada yang kedua, yakni demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu berporos pada kedudukan parlemen sebagai representasi kedaulatan rakyat. Apa bedanya antara parlementer dengan presidensial? Perbedaan yang paling mendasar adalah kalau parlementer itu presidennya dipilih oleh parlemen, kalau presidensial itu presidennya dipilih oleh rakyat secara langsung sebenarnya. Apa yang terjadi di Indonesia dengan perubahan sistem pemilihan presiden secara langsung, ya,
Jadi setelah reformasi kan pemilihan presiden secara langsung itu berarti di Indonesia terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang tadinya semi parlementer menjadi presidensial. Jadi terjadi penguatan demokrasi presidensial gitu. Yani dengan cara pemilihan presiden secara langsung, pemilihan presidensial. Sedangkan tadi konsep parlementer, pemilihan itu cukup memilih parlemen, cukup memilih wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Parlemen itu apa sih? Kalau di Indonesia parlemen itu ya DPR, DPRD, MPR, itu parlemen. Tapi yang harus dipahami teman-teman, dalam konteks negara kesatuan yang diakui sebagai real parlemen itu hanya yang ada di pusat. Sedangkan yang ada di daerah itu tidak sepenuhnya diakui sebagai real parlemen, hanya sebagai bahasanya itu kalau di Indonesia itu sebagai mitra pemerintah daerah yang sejatinya sebenarnya adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah yang menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab eksekutif pemerintah pusat. Oke, gitu. Jadi demokrasi parlementer juga bedanya dengan demokrasi presidensial di situ. Kalau parlementer itu yang dipilih itu cukup parlemennya saja, dan parlemen yang dipilih itu nanti memilih presiden, maka di demokrasi presidensial itu pemilihan langsung dilakukan kepada presiden. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah susunan kabinet di dalam konteks presidensial itu tidak terkait dengan konteks parlemen, tidak terkait dengan konteks siapa yang menang pemilu, siapa yang menang pemilu, ya, tetapi terkait dengan teman-teman, mandat presiden. Artinya apa? Presiden itu mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa pembantunya, siapa parlemen, siapa kabinetnya. Itu bedanya dengan parlementer. Kalau parlementer itu presidennya itu pada dasarnya dibingkai, artinya dia kewenangan untuk menentukan kabinetnya itu dibatasi oleh atau dibingkai oleh konteks kepartaian, pemenang siapa sih menang pemilu rasanya gitu, siapa yang menang pemilu, maka nanti susunan parlemennya, susunan kabinetnya ya, kementerian-kementeriannya itu pasti mencerminkan komposisi pemenang pemilu seperti itu. Ya. Kemudian pertanggungjawaban kalau presidensial itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, ya. Sedangkan kalau parlementer itu presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Kemudian parlemen dalam konteks parlementer itu memiliki kekuatan yang kuat sekali. Kekuatan yang kuat itu apa? Kekuatannya adalah parlemen memiliki kewenangan yang kuat untuk bisa memberhentikan presiden melalui mosi tidak percaya, itu kalau parlementer. Sedangkan dalam konteks demokrasi presidensial tidak bisa. Ya, parlemen tidak memiliki kewenangan mutlak dalam bentuk mosi tidak percaya untuk menjatuhkan seorang presiden. Ya, yang bisa menjatuhkan presiden dalam tanda kutip ya hanya dirinya sendiri. Ya, kalau kita bicara presidensial itu siapa sih yang bisa menjatuhkan presiden dalam pola presidensial ya hanya dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kalau di Indonesia itu melakukan tindakan pidana atau perbuatan pidana, melakukan tindakan pidana. Yang kedua bisa dijatuhkan ketika dia melakukan bertentangan dengan konstitusi. Yang kemudian yang ketiga atau berbuat tindakan yang menggunakan harkat dan martabat negara, termasuk pengkhianatan terhadap negara. Semacam itu yang bisa menjatuhkan presiden. Sampai sini teman-teman ada yang perlu didiskusikan? Ya. Untuk selebihnya terkait dengan konteks kesejarahan demokrasi di Indonesia silahkan dibaca dan dipelajari di referensinya ya teman-teman. Ya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Jadi di Indonesia kalau secara kesejarahan ada 3 ya, secara berurutan. Di awal itu ada demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila yang kemudian menggunakan istilah demokrasi integralistik. Nanti itu yang mengemukakan itu ada mengemukai pandangannya Supomo tentang konsep demokrasi integralistik. Terus kemudian muncul demokrasi terpimpin, dan terus kemudian muncul lagi demokrasi Pancasila era
orde baru. Sedangkan sekarang demokrasi seperti apa? Konsep demokrasi hari ini ya demokrasi era reformasi, saya nggak tahu gitu. Kemudian kita harus menggunakan istilah apa yang jelas. Demokrasi hari ini demokrasi era reformasi yang sejatinya kalau kita melihat secara kasat mata, nilai-nilai yang diunggah dalam konteks demokrasi pasca reformasi ini lebih mengarah pada konsep demokrasi liberal, ya, di mana pengemuka dasar-dasar nilai yang lebih mengemuka adalah terkait dengan dasar-dasar hak asasi manusia. Itu yang menjadi landasan utamanya. Oke, monggo yang lain. Ya, gitu. Maaf kalau terkesan cepat banget, ya, karena memang harus berdesak-desakan dengan waktu. Saya mohon maaf sekali. Ada yang lain, Mas? Siapa ini? Mas Mi? Untuk materi yang contoh mandataris rakyat itu seperti apa, Pak? Untuk mandataris rakyat itu seperti apa? Mandataris rakyat itu ya presiden itu mandataris rakyat. Ya. Mandataris rakyat itu presiden. Ya. Mandatnya rakyat itu apa? Mandatnya rakyat itu apa yang ada dalam konstitusi itu mandatnya rakyat. Khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mandat rakyat. Mandat rakyat kepada presiden itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang paling pokok dan kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 1 sampai dengan pasal sampai pasal peralihan. Gitu. Saya pasal penutup. Nah, itu mandat rakyat. Mandatarisnya siapa? Presiden. Pemberi mandatnya siapa? Mandatnya adalah rakyat. Itu. Jadi kalau kita ingin menguji apakah presiden itu benar atau enggak, ya silakan dibaca mandatnya. Mandat rakyat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh rumah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum. Ya. Kan itu kan? Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu kan? Menjamin kesejahteraan umum kan gitu kan? Nah, itu menjaga ketertiban dunia, itu mandat rakyat. Kalau terus kemudian presiden sekarang yang dilakukan apakah sesuai dengan mandat rakyat? Ya, itu. Kalau sudah dilakukan Pak itu Pak, pendidikan sudah dibuat dengan baik. Terus kemudian apalagi melindungi segenap bangsa Indonesia, Pak, itu tidak ada Pak yang didiskriminasikan. Terus kemudian melindungi tumpah darah Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dijamin dengan baik Pak. Natuna dijaga dengan bagus. Tidak ada negara tidak pernah kehilangan wilayahnya. Ya. Seluruh aset Indonesia, aset kekayaan alam Indonesia semuanya dikelola Indonesia, bukan tidak dikelola asing. Itu sesuai dengan mandat rakyat. Presiden yang bisa menjalankan mandat rakyat, maka dia presiden yang sesuai dengan mandat yang baik. Gitu. Ya, kalaupun nanti ketika dia menjalankan mandat itu kok si Indonesia gak iso maju, bukan salah presiden. Kenapa? Ustalakoni kok urusan terus kemudian kok kita nggak maju-maju kalau sudah dilakukan, Pak, itu bukan salah presiden. Yang salah itu ketika presiden tidak menjalankan itu. Itu yang salah. Tapi kalau sudah dijalankan tapi nggak maju-maju, aja salah presiden yang dilakoni. Gitu rasanya. Itu konsep mandat itu seperti itu. Oke. Ada yang lain? Nah, pertanyaannya terus kemudian privatisasi BUMN seperti apa Pak? Gimana Pak kalau negara ternyata kok BUMN-nya dijual ke asing? Kok mari ngono tambangnya kok dikelola asing? Pabrik di tempat saya itu Pak mengelola perusahaan-perusahaan besar, pabrik tempat saya itu nggak ada Pak yang milik Indonesia Pak, miliknya asing semua. Terus gimana Pak itu? Ya, itu menjadi persoalan yang menarik itu. Silakan dicermati semua tapi ya. Dibaca kira-kira
itu sesuai dengan tujuan dan mandat rakyat atau tidak. Nah, masih sesuai karena mereka kan memang diundang untuk mendatangkan untuk membuka lapangan kerja. Contoh. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang di Kalimantan Timur dan Tengah yang katanya baunya sebagian besar malah bukan orang Indonesia tapi orang dari tempat di mana perusahaan itu menanamkan menghadirkan investasi gitu. Ya itu lagi harus dikaji. Oke, monggo. Ada yang lain? Jadi materi ini nanti saya combine dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi ada 2 materi sebenarnya. Video yang saya sampaikan pertemuan dengan teman-teman sebelumnya dengan teman yang hari ini. Ya. Biar lebih komplit nanti. Mana? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu teman-teman. Ya, kita pertemuan hari ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Nanti untuk resepsinya silahkan dibuka link videonya dan cukup di komen itu ketik hadir berapa ya gitu ya. Ya di kolom komentarnya aja diketik sekian namanya tulis hadir gitu. Selesai. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Halo, Mas Muhammad Sabani Jaya. Sudah ya? Halo. Oke, sampun Pak. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan bacaan hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Dari saya sekian,